Kalian masih ingat dengan bilangan pecahan? Bu Bekti punya roti. Kita ibaratkan ini roti Oreo ya. Siapa yang suka roti Oreo? Nah, roti Oreo ini kalau dibagi dua akan menjadi 1/2. Kalau dibagi dengan 4, dibagi 4, bagian sama besar itu akan menjadi 2/4. Kenapa 2/4? Yang dihasil ini, yang dipotong ini ada 2 bagian dari 4, sehingga kita baca 2/4. Kalau 1 bagian dibagi 8, kita akan membacanya dengan 4/8. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Ini adalah yang disebut dengan pecahan senilai. Pecahan senilai. Yang kedua, bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa itu 2/5. Satu bagian dibagi 5, jadi 2/5. 3/7, 7/8 itu disebut dengan pecahan biasa. Yang kedua, tadi yang pertama pecahan yang senilai, yang kedua pecahan biasa. Bilangan yang di atas ini kita sebut dengan pembilang. Bilangan yang di bawah kita sebut dengan penyebut. Pada pecahan biasa, angka yang di atas itu biasanya lebih kecil dengan angka yang di bawah, sehingga disebut dengan pecahan biasa. Yang ketiga adalah bentuk pecahan campuran. Pada pecahan campuran itu ada bilangan cacah diikuti dengan bilangan pecahan. Contohnya 4, 2/4, 7, 1/3. Begitu seterusnya. Tiga bentuk pecahan yang tadi kita sampaikan itu adalah pecahan yang sudah kita pelajari sebelumnya di kelas sebelumnya. Sekarang anak-anak di kelas berapa? Kelas 4. Berarti kita tidak lagi belajar 3 bentuk pecahan yang sudah kita pelajari dulu. Kita melangkah maju dengan bentuk pecahan desimal. Di kelas 4 ini kita akan belajar dengan bentuk pecahan desimal. Bagaimana itu pecahan desimal? Bentuk pecahan yang kita buat menjadi desimal. Di sini ada urutan angka sebelah sini. Dari depan itu yang 1 ribuan, kedua ratusan, 3 puluhan, 4 satuan. Pecahan desimal tandanya ada apa? Ada tanda koma setelah nilai satuan. Ibu ulangi lagi, pecahan desimal yang dari cirinya adalah setelah nilai satuan itu selalu diikuti dengan tanda koma. Sampai di sini sudah paham? Jadi nilai pecahan desimal itu besarnya lebih kecil dari nilai satuan. Contohnya, angka 5 di sini. Angka 5 kalau kita jadikan pecahan desimal adalah menjadi 0,5 karena dia satu angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma adalah kita baca bilangan 2 angka di belakang koma adalah 100. Berarti 0,06. Kita membacanya 6/100. Yang lebih kecil lagi adalah per 1000. Kita baca 7/1000. Kalau bilangan desimalnya adalah 0,007. Semakin ke kanan, maka nilai tempat desimalnya akan menjadi semakin lebih kecil.
Masih bingung? Kita ulangi lagi. Cirinya apa pecahan desimal? Di belakang nilai satuan itu ada tanda koma. Satu angka di belakang tanda koma kita baca per 10. Dua angka di belakang koma kita baca per 100. Tiga angka di belakang koma kita baca per 1000. Semakin ke kanan nilai tempatnya akan semakin kecil. Itu dulu, nanti kita akan berlatih mengerjakan soal untuk selanjutnya. Baiklah, kita akan melanjutkan belajar kita di hari ini. Kalau tadi kita sudah belajar 3 bentuk bilangan pecahan. Masih ingat pecahan apa saja tadi? Pecahan dengan nilai yang sama, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Bilangan pecahan yang sudah kita pelajari tadi itu sudah kita pelajari dulu waktu kita di kelas 3. Terus kita di kelas 4 mau belajar apa? Kita maju pada pecahan biasa dibuat menjadi pecahan desimal. Tadi ya, pecahan desimal itu berarti bilangan pecahan yang nilainya lebih kecil daripada bilangan satuan. Per 10, per 100, per 1000. Bagaimana cara membuat pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Oke, kita lihat dulu. Contoh nomor 1, 2/5. Angka 2 kita sebut sebagai pembilang. Angka 5 disebut sebagai penyebut. Pembilang dan penyebut harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Dikalikan dulu dengan bilangan yang sama. Supaya menjadi per 10, angka 5 dikalikan dengan berapa? Siapa yang tahu? Ya, Rizky pinter. Dikalikan dengan angka 2. Berarti 5 dikalikan dengan angka 2 penyebutnya. Yang atas pembilangnya kita kalikan juga dengan angka 2. 2 dikali 2 berapa Kak Dia? Ya, 4. 5 dikali 2 berapa? 10. Ini masih ketemu dengan pecahan biasa 4/10. Nah, tadi tandanya pecahan desimal itu adalah angka di bawah satuan. Berarti kita lihat sebagai pembatasnya adalah angka 0. Kita letakkan komanya dulu. Ada berapa 0 di sini? 1. Berarti angka 4 kita letakkan di belakang 0 ini. 4/10 ketemu. Gitu? Sudah jelas? Belum Bu, kita belajar lagi dengan angka yang lain. 11/25. 11 sebagai pembilang, 25 sebagai penyebut. Angka berapa yang bisa kita kalikan dengan angka 11 dan angka 25? Kira-kira supaya menjadi desimal? Angka 4. Ketemu berapa? 100. 11 dikalikan berapa? Putri. Oh, kalikan dengan 4. 1 kali 1, 4. 1 kali 1 puluhan kali 4, 4. Terus di belakang koma ada berapa 0? 2 angka. Berarti 44/100. 44/100. Jelas ya anak-anak? Oke. Sekarang akan Ibu beri soal untuk latihan kalian di rumah. Tidak usah banyak-banyak, 5 saja.
semangat berlatih tadi merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jangan takut, Bu Bekti memberi soal tidak banyak-banyak, hanya 5 saja. Yang nomor 1, 2/3 sama dengan berapa menjadi pecahan biasa? Nomor 2, 4/7 sama dengan titik-titik. 3, 15/8. Lanjut, nomor 4, 15/20. Nomor 5, 7/12. Silahkan selamat berlatih anak-anak. Semoga kalian sudah bisa untuk mengerjakan soal-soal ini. Semangat! Ya, tadi kita sudah belajar dengan matematika. Sudah istirahat? Boleh istirahat makan dan minum dulu bagi yang belum. Kita lanjutkan belajar kita hari ini dengan bahasa Indonesia, tematik kita. Baiklah, kita buka halaman 1 pada bahasa Indonesia. Coba kamu cari tentang, di situ ada cerita yang berjudul Pawai Budaya. Silahkan dicari dulu di halaman 1 bahasa Indonesia, cerita dengan judul Pawai Budaya. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, silahkan membaca dulu. Bacalah cerita Pawai Budaya. Bagi yang pembacanya belum bisa lancar, mohon bantuan sama ibu atau ayah yang mendampingi kalian belajar di rumah. Sudah? Dari bacaan Pawai Budaya, setiap kalimatnya itu akan kita temukan bagian tulisan yang menjorok ke dalam. Kalau ibu gambarkan seperti ini. Nah, ada beberapa kelompok pada bacaan itu yang tulisannya menjorok ke dalam. Tulisan yang menjorok ke dalam ini kita sebut dengan alinea. Pada masing-masing alinea itu ada gagasan pokok. Dari bacaan yang tadi kita baca yang berjudul Pawai Budaya itu, coba kamu cari ada berapa alinea, coba dihitung. Itu akan terlihat pada tulisannya di situ. Yang menulisnya agak maju ke dalam itu disebut awal kalimat, ini disebut dengan alinea. Kamu hitung dulu ada berapa. Sudah ketemu? Baiklah, kalau sudah ketemu, di setiap bagian alinea ini ada gagasan pokok. Gagasan pokok itu berarti berisi kalimat pokok. Kalimat pokok itu kalimat yang penting yang menjadi bagian dari alinea. Sudah? Jika sudah, coba kamu tuliskan. Gampang ya? Oke, hanya begitu saja untuk bahasa Indonesia hari ini.